Selamat datang di podcast Jumat Malam, tempat di mana kisah kelam, legenda terlarang, dan rahasia mistis dari tanah Jawa kembali kita buka. Malam ini, kita tidak akan membicarakan hantu yang sering muncul di layar kaca. Kita tidak sedang membicarakan pocong, kuntilanak, atau suster ngesot. Malam ini, kita akan berbicara tentang sesuatu yang lebih sunyi, lebih tersembunyi, tapi jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang tidak sekadar menakutkan, tapi juga membawa konsekuensi nyata bagi mereka yang berani menyentuhnya. Sesuatu yang hanya dibicarakan dengan suara lirih di desa-desa tua. Pernahkah Anda mendengar tentang ayam cemani? Seekor ayam hitam legam dari Jawa. Bulu hitam, kulit hitam, bahkan darahnya pun konon hitam. Ayam ini dianggap mistis, ayam yang bisa membuka pintu ke dunia gaib. Tapi ada sesuatu yang lebih menyeramkan dari ayam cemani hidup. Sesuatu yang diciptakan manusia, bukan lahir dari alam. Sebuah boneka ayam cemani. Boneka ini bukan mainan. Ia bukan sekadar pajangan. Ia dibuat dengan tujuan yang gelap, menjadi media dalam ritual ilmu hitam Jawa kuno. Boneka yang dianggap bisa menjadi wadah roh, menjadi jembatan antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Malam ini, kita akan menelusuri rahasia itu. Kita akan membongkar asal-usul ayam cemani, bagaimana boneka mistis ini dibuat, bagaimana ia digunakan dalam ilmu hitam, dan kisah-kisah nyata orang-orang yang berani memeliharanya. Dengarkan baik-baik, karena setelah ini, Anda mungkin tidak akan lagi melihat ayam hitam dengan cara yang sama. Dan yang lebih penting, Anda akan tahu mengapa orang-orang Jawa kuno selalu berkata, jangan pernah bermain-main dengan boneka ayam cemani. Ayam cemani lahir dari tanah Jawa, khususnya wilayah Kedu, Magelang. Dari luar, ayam ini tampak seperti ayam biasa. Tapi ketika mendekat, Anda akan melihat perbedaan yang mencolok. Bukan hanya bulunya yang hitam, tapi juga kulit, paruh, lidah, bahkan daging dan darahnya pun hitam pekat. Dalam budaya Jawa, warna hitam bukan sekadar warna. Ia adalah simbol kekuatan, misteri, dan keseimbangan. Hitam dianggap sebagai warna yang mampu menyerap energi buruk sekaligus menyembunyikan kekuatan gaib. Tidak heran jika ayam cemani dianggap istimewa. Orang Jawa kuno percaya ayam ini bisa menjadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia roh. Ia sering dijadikan hewan persembahan dalam ritual-ritual sakral. Dalam cerita-cerita lama, ayam cemani dipakai dalam upacara untuk memohon hujan, menolak bala, hingga ritual pesugihan. Namun, keistimewaan itu juga menjadikannya hewan yang ditakuti. Seekor ayam cemani bisa dihargai jutaan rupiah. Bukan karena rasnya langka, tapi karena aura mistis yang melekat padanya. Seiring waktu, orang tidak lagi puas hanya dengan ayam cemani hidup. Mereka menciptakan tiruannya. Mereka membuat boneka ayam cemani. Boneka ayam cemani bukan sekadar patung. Ia dibuat dengan ritual. Bahan-bahannya tidak sembarangan. Kayu hitam, kain kafan bekas jenazah, jerami dari sawah yang dipakai untuk pemakaman, bahkan tanah dari kuburan. Beberapa boneka dilengkapi bulu ayam cemani asli. Ada yang diolesi darahnya. Tujuannya jelas, memberi kehidupan pada benda mati. Boneka ini kemudian digunakan dalam upacara ilmu hitam. Dukun akan meletakkannya di tengah lingkaran sesaji, bunga setaman, dupa yang mengepul, darah segar. Mantra dibacakan dalam bahasa Jawa kuno. Saat itu, boneka ayam cemani dianggap berubah status. Ia bukan lagi benda mati, tapi wadah roh. Ada orang yang menggunakannya untuk pesugihan. Mereka percaya boneka ini bisa memanggil makhluk halus penarik rejeki. Ada juga yang memanfaatkannya untuk mengirim kutukan, menusuk boneka dengan jarum untuk membuat musuh sakit. Boneka ayam cemani juga kerap disimpan sebagai penjaga. Ia ditaruh di rumah, diberi sesaji rutin, dan dipercaya bisa menolak niat jahat orang lain. Tapi harga yang harus dibayar tidak murah. Roh yang mendiami boneka seringkali menuntut tumbal, darah, hewan, bahkan nyawa. Cerita pertama datang dari Banyumas.
Seorang pedagang kaya mendengar bahwa boneka ayam cemani bisa mendatangkan pelanggan. Ia membuatnya melalui seorang dukun. Awalnya, tokonya benar-benar ramai. Uang mengalir deras. Tapi 3 bulan kemudian, anak-anaknya jatuh sakit. Istrinya mulai sering kerasukan, berteriak menyebut ayam hitam. Hingga suatu malam, boneka ayam cemani yang ia simpan di lemari terbakar sendiri, tanpa api. Setelah itu, usahanya bangkrut total. Cerita kedua berasal dari Solo. Seorang pemuda menemukan boneka ayam cemani di rumah tua kakeknya. Ia penasaran dan menyimpannya. Malam-malam berikutnya, ia mendengar suara ayam berkokok di kamarnya. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Saat ia mencoba membuang boneka itu ke sungai, arus air berputar kencang, seakan menelan benda itu. Pemuda itu jatuh sakit parah seminggu kemudian. Ada pula kisah dari Yogyakarta. Seorang dukun terkenal menyimpan boneka ayam cemani untuk ritual. Ia memberi sesaji setiap malam Jumat Kliwon. Konon, boneka itu sering berpindah tempat sendiri. Kadang ditemukan di teras, kadang di dapur. Hingga akhirnya, sang dukun meninggal mendadak. Orang-orang percaya, roh di dalam boneka itu menuntut tumbal terakhir, nyawa pemiliknya. Di balik setiap boneka ayam cemani, ada ritual yang harus dilakukan untuk membangkitkan kekuatannya. Ritual ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan bagian dari ilmu hitam Jawa kuno yang diwariskan turun-temurun. Tidak semua orang bisa melakukannya. Hanya dukun yang benar-benar menguasai mantra dan berani berhadapan dengan dunia gaib. Ritual biasanya dilakukan pada malam tertentu. Malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon, 2 malam yang dipercaya memiliki kekuatan gaib paling besar dalam tradisi Jawa. Saat itu, udara terasa berbeda. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah, dan langit terlihat lebih pekat dari biasanya. Seorang dukun akan menyiapkan tempat khusus. Bisa di punden desa, di pinggir sungai, di bawah pohon besar, atau di dalam rumah yang sudah disucikan untuk ritual. Lantai diberi alas tikar pandan, lalu di atasnya diletakkan kain hitam. Di atas kain itulah boneka ayam cemani diletakkan. Di sekeliling boneka, disusun sesajen, bunga setaman, kemenyan, menyan hitam, nasi tumpeng kecil, dan darah segar. Darah ini bisa berasal dari ayam cemani asli atau dari hewan lain, tergantung tujuan ritual. Asap dupa mengepul, menebarkan aroma yang menusuk hidung, membuat kepala sedikit pening. Dukun kemudian duduk bersila di depan boneka. Ia mengenakan pakaian hitam polos, kepalanya ditutup ikat kepala gelap. Dengan suara berat, ia mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mantra itu tidak dipahami sembarangan orang, karena bahasanya adalah bahasa ritual, bahasa pemanggilan. Suasana berubah pelan-pelan, angin berhenti berembus, api obor bergetar, kabut tipis muncul entah dari mana, dan boneka ayam cemani, yang tadinya hanya benda mati, seakan mulai bernapas. Bulu hitam yang menempel di tubuhnya bergerak samar, seperti ditiup angin yang tidak ada. Dukun lalu mengambil semangkuk air yang sudah dicampur bunga setaman. Dengan jarinya, ia memercikkan air itu ke boneka sambil terus membaca mantra. Ia memanggil roh leluhur, atau makhluk gaib yang dipercaya bisa menempati boneka tersebut. Dalam beberapa ritual, dukun akan meneteskan darah ke mulut boneka. Saat darah menyentuh kain dan kayu, aroma anyir bercampur dengan asap dupa. Pada titik itu, boneka ayam cemani dianggap hidup. Ia menjadi wadah, kursi, atau rumah bagi roh yang dipanggil. Dukun kemudian berbicara langsung kepada boneka, kadang dengan suara pelan, kadang dengan teriakan. Ia bisa meminta rejeki, meminta perlindungan, atau bahkan mengirim kutukan kepada orang lain. Permintaan itu kemudian diteruskan oleh roh yang menghuni boneka dengan syarat tertentu. Biasanya, syarat itu berupa sesaji yang harus dipersembahkan secara rutin. Jika pemilik boneka lupa memberikan sesaji, roh di dalamnya bisa marah. Tanda-tandanya jelas, boneka berpindah tempat sendiri,
Suara ayam berkokok tengah malam tanpa sebab atau bau anyir darah memenuhi rumah. Dalam kasus yang lebih parah, roh itu bisa menyerang langsung pemiliknya, menyebabkan sakit, kesialan, bahkan kematian. Itulah mengapa ritual boneka ayam cemani dianggap sangat berbahaya. Karena sekali roh dipanggil masuk, sulit untuk mengusirnya kembali. Boneka itu menjadi pintu terbuka yang tidak bisa ditutup. Bagi dukun-dukun Jawa kuno, boneka ayam cemani adalah senjata. Senjata untuk mengendalikan orang lain, untuk mencari kekayaan, atau untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi bagi mereka yang tidak menguasainya, boneka ini adalah bumerang. Karena roh yang masuk ke dalamnya tidak mengenal belas kasihan. Ritual ini hingga sekarang masih menjadi bisikan di desa-desa Jawa. Jarang ada yang berani menceritakan secara detail. Karena siapapun yang membicarakannya terlalu jauh, dipercaya bisa ikut menarik perhatian roh yang pernah dipanggil melalui boneka itu. Para tetua Jawa selalu berpesan, aja dolanan barang kang ora ketok. Jangan bermain dengan sesuatu yang tak kasat mata. Boneka ayam cemani adalah salah satunya. Siapapun yang menggunakannya tanpa ilmu yang kuat akan mendatangkan malapetaka. Roh yang masuk ke boneka itu bisa sulit dikendalikan. Ia bisa menuntut lebih banyak sesaji. Ia bisa menyerang pemiliknya. Dan ketika sudah menempel, sulit untuk dilepaskan. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang mencoba membuang boneka ayam cemani, tapi selalu gagal. Boneka itu kembali lagi ke rumah, atau muncul di tempat yang sama keesokan harinya. Itulah mengapa boneka ayam cemani lebih sering dibicarakan dalam bisikan, bukan cerita terbuka. Ia adalah bagian dari ilmu hitam Jawa kuno yang paling ditakuti. Malam ini, kita sudah menelusuri salah satu rahasia tergelap dari tanah Jawa. Boneka ayam cemani. Boneka yang dibuat menyerupai ayam hitam mistis. Boneka yang dianggap bisa menjadi wadah roh, alat pesugihan, dan media kutukan. Boneka yang membawa kekayaan bagi sebagian orang, tapi juga membawa kematian bagi banyak lainnya. Ingatlah, tidak semua warisan budaya boleh disentuh. Ada yang sebaiknya tetap tersembunyi. Karena sekali pintu itu dibuka, tidak ada jalan untuk menutupnya lagi. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam, dan berhati-hatilah. Karena tidak semua boneka hanyalah mainan. Sebagian dari mereka adalah pintu menuju kegelapan.